Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa anna Allaha la nudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Para sahabat, para guru kami yang saya muliakan, yang saya hormati, juga tim dari JKDN yang saya cintai, adik-adik muda semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena masih dalam suasana di bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Para ulama, para kiai, para guru, dan juga adik-adik muda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini mari kita senantiasa untuk bersemangat mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi ternyata Rasulullah walaupun beliau itu seorang nabi, seorang rasul, tapi juga menghadapi umatnya yang begitu, yang melecehkan Al-Quran, yang tidak perhatian dengan Al-Quran. Rasulullah curhat kepada Allah. Nah, kemudian oleh Imam Ibnu Katsir curhatan ini dicantumkan di dalam tafsir beliau. Siapakah orang yang mahjura itu, yang hajar itu, yang dianggap melecehkan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran, itu siapa? Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak sampai masuk ke golongan itu. Karena dengan Al-Quran itulah kita akan mulia. Dengan Al-Quran itulah kita akan dibangkitkan. Dengan Al-Quran itulah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa orang-orang yang dikatakan hajar, yang dikatakan melecehkan, meremehkan, ya, menganggap bahwa Al-Quran itu adalah receh-receh begitu. Ya, yang pertama adalah mereka yang jelas mereka tidak meyakini kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran walaupun mereka baca sebagai hudalinnas, sebagai hudalinnas dan juga hudalil muttaqin, tetapi mereka kok tidak meyakininya. Ini dianggap ajar, dianggap melecehkan, meremehkan. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang pada waktu Al-Quran dibaca, ya, dia tidak mendengarkan, sibuk dengan nun sewu ngutili HP ini dewe-dewe, tidak mendengarkan. Ini sudah masuk kategori hajar, sudah termasuk kategori yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan tapi tidak memperhatikan, itu juga sudah termasuk hajar. Masya Allah. Jadi ternyata kita harus banyak belajar dan juga harus senantiasa untuk belajar dan halaqah ngaji. Supaya apa? Supaya pemahaman kita itu benar.
Karena ternyata jangan-jangan sampai kita ke sana kemari bawa Al-Quran, bahkan melanturkan Al-Quran, tapi di sisi Rasulullah dianggap melecehkan Al-Quran. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, ya, tapi dengan mempelajari itu jarang-jarang saja dan juga tidak mau membacanya. Masya Allah ya, ini berat. Sahabat Hidup Berkah, channel yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini karena saya sudah sering isi di ini, jadi kapilan bahasa Nyong Jawa. Jadi Masya Allah, kita kalau fitnah terbesar sekarang ini, sahabat-sahabat para guru, adalah fitnah yang kaitannya dengan gangguan setan gepeng. Apa setan gepeng ini? Ya, setan gepeng. Apa? Yaitu kita termasuk yang kategori maniak di HP. Jadi susah lepas dari HP. Kalau itu HP-nya untuk ngaji, untuk tausiah, apalagi kemarin kita hampir 2 tahun ya ngajinya itu pakai sosial media. Itulah baksa, tidak mengapa. Tetapi fakta di lapangan, apalagi dengan model belajar daring, itu Masya Allah belajarnya cuma 1 jam. Ya, 1,5 jam. Nanti yang 3 jam sampai 6 jam itu cuma ngudili HP. Yang cewek-cewek kena drakor, drama Korea. Nanti yang anak-anak kena Mobile Legend dan lain sebagainya. Dan itu susah untuk berhenti. Kenapa? Karena adiksi kecanduan. Masya Allah. Jadi kita jarang membaca Al-Quran. Yang seharusnya kita entah 2 lembar, 3 lembar atau one day one juz. Tetapi apa yang terjadi? Cuma jus jambu, jus wortel, jus apel, jus ini, jus itu, tapi bukan jus Al-Quran. Ini fakta. Dan pasien kita, jamaah rahimakumullah, itu rata-rata gangguannya, keluhannya, mulai dari anak TK, itu sampai kuliah, itu rata-rata adalah karena gangguan setan gepeng. Kena TikTok dan lain sebagainya. Kalau TikTok dalam arti untuk pengajian, untuk tausiah lah, bahasa tidak apa-apa. Tapi fakta di lapangan mereka kecanduan. Bahkan bukan hanya seperti ini ya Mak. Bahkan kita sering sekali nangani. Ya, jadi ada seorang mahasiswa dia itu hafal Quran 10 juz. Coba adik-adik yang pakai juz itu 10 juz itu banyak enggak? Banyak enggak? Wah, kayak Ustaz. Awak itu juz durung apa le? Ya, hafalnya saja juz 30 apa 30 juz. Ya, itu 10 juz. Apalagi dia prestasinya bagus, suaranya merdu, sampai yang nganter itu bilang ke kita, Ustadz ini kalau sudah baca Quran dosennya sampai nangis. Ya, kemudian dia dapat prestasi apa? Dapat beasiswa kaleng-kaleng, bukan anak receh-receh ini. Terus dia juga menjadi imam masjid di masjid paling top di Surabaya. Masya Allah, ternyata anak yang segini pinternya suatu saat datang ke kita ngeflik, susah fokus, susah konsen dan lain sebagainya, gampang marah, berat untuk beribadah. Datang ke kita karena temannya banyak, kita tidak mau ngomong secara langsung tetapi ngomong pribadi. Coba masnya di HP, di laptop, sering gak lihat konten-konten yang gak bagus? Film-film yang gak bagus, apa jawabnya? Ya itu Pak Ustadz, saya susah berhenti Pak Ustadz. Nangis. Jadi sampai segitunya. Jadi makanya Al-Quran harus senantiasa kita baca. Kemana saja, banyak dibaca. Ya, tetapi bagaimana kalau kita sudah membaca Al-Quran? Kemudian kalau kita tidak mentadaburinya, tidak angen-angen sama maknanya, apakah itu sudah bagus? Sudah lumayan bagus. Tetapi menurut pandangan Ibnu Katsir, itu masih dianggap hajar, masih dianggap menyepelekan. Sampai segitunya. Tidak mau mentadaburi itu dianggap hajar. Ya. Kemudian apalagi? Sudah tadabur, sudah merenungkan isinya, tetapi tidak mengamalkan isinya. Ini juga masih dianggap hajar, dianggap melecehkan, meremehkan Al-Quran. Kemudian apa? Tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, itu juga hajar.
Masya Allah, jadi kalau kita menurut Ibnu Katsir betapa Masya Allah kita harus senantiasa dekat dengan guru kita, dengan ulama-ulama kita. Kemudian apalagi? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai aturan dan sumber hukum. Masya Allah. Jadi Al-Quran tidak digunakan sebagai aturan dan sumber hukum yang lain. Jadi yang dipelajari cuma Aristoteles, hukum-hukum sekuler dan sebagainya. Ini saja Al-Quran dijauhi. Bahkan tidak ada keinginan untuk mendakwakannya. Ini sudah dianggap hajar. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, betapa kita kalau melihat keluhan Rasulullah kepada Allah, curhatan Rasulullah kepada Rasulullah, kita rasanya ikut nangis. Tidak bisa sombong rasanya. Betapa kita masih jauh dari Al-Quran. Kemudian apalagi? Sudah membaca, sudah mentadaburinya, kemudian dia juga tidak mencari ketenangan hidup dan solusi hidup dengan Al-Quran. Nah, ini juga dianggap hajar. Oh, ada pertandingan besar, ada motor cross, ada lomba ini dan lomba itu. Ada, Masya Allah yang kemarin, bagaimana supaya ini tidak turun hujan, ngundang Mbak Rara. Ya, wis Mbak Rara. Mana akal sehatnya ini? Ya, padahal di kita itu ada yang namanya apa itu badan meteorologi dan geofisika yang sudah paham ngurusi soal hujan, tetapi yang diundang Mbak Rara, gajinya Masya Allah Ustadz kalah ratusan juta itu ngundang seperti itu. Masya Allah, begitu jahilnya kita ini, begitu jahilnya negeri kita sampai orang-orang yang seperti itu diundang. Kemudian lagi pun pindah rumah, pindah wali kota, pindah istana, mengundang mengambil tanah dari 34 provinsi. Wah, diambil dari sana, dari situ. Setiap tanah jamaah itu adik-adik, yang diambil itu bukan tanah biasa, tanah yang sudah dirituali, ya, dirituali, ya, terus dianggap dari tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian dijadikan satu. Masya Allah, makanya dalam dunia ruqyah nun sewu itu di sana di tempat tertentu itu mesti sudah di situ jangan ngelompok nanti di sana. Makanya benar kata siapa nun sewu, Mas Edi itu. Ya sebenarnya itu ternyata kok saya Masya Allah ternyata ini ada kaitannya ya. Cuma nggak terbaca apa di sana dikumpulkan seperti itu dari 34 provinsi yang ngelompok di sana. Berbagai macam dari jenis-jenis jin ngumpul di sana. Itu pasti bukan kira-kira. Karena apa? Itu nuansa kesyirikan. Tidak ada nuansa kesyirikan kecuali di situ ada campur tangan setan juga jin. Tambah gembira dari wong Malang. Tambah rame. Itu nanti gampang kesurupan, gampang ini, gampang itu. Nauzubillah min zalik. Itu fakta jamaah. Kenapa? Kita jauh dari Al-Quran, cari solusi bukan dari Al-Quran. Kepingin tenang, cuma urusannya mancing-mancing saja. Ya tidak masalah kalau kadang-kadang namanya rikhla. Ya. Apalagi jamaah rahimakumullah, bahkan kalau menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau, yaitu beliau mengatakan, bahkan seorang muslim kalau dia sakit, ya, baik sakit fisik atau non fisik, kemudian dia tidak cari pengobatan dari Al-Quran terdahulu, itu dianggap melecehkan Al-Quran, hajar. Karena apa? Karena Al-Quran Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu obat untuk lahir dan batin. Masya Allah. Jadi apalagi di negeri kita kaum muslimin banyak itu. Kalau orang yang belum paham, kalau orang non muslim masih bisa dimaklumi. Tapi kadang-kadang maaf, orang-orang yang muslim sendiri yang ngaku Islam mengatakan, sudahlah Indonesia ini cukup dengan apa yang ada.
Ya. Jadi cukup dengan yang apa yang ada, ya. Jadi Al-Quran itu tidak cocok untuk Indonesia. Masya Allah, kalau ada orang seperti ini benar-benar itu lancang. Lancang sekali. Semua yang dari barat, dari timur, minal masyriq wal maghrib, itu semua buminya kok beraninya mengatakan Al-Quran tidak cocok gitu loh. Kalau proses, iya. Kalau dalam rangka menuju ke sana, iya. Tapi mengatakan tidak cocok, Masya Allah. Ya. Maka dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 atau 43 itu ya. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi KDF kafir, zalim, juga apa? Kafir, fasik, zalim. Apa artinya? Nah, di sini para ulama kalau dia itu menentang Al-Qur'an, ya, tidak mau diterapkannya syariat Islam, aturan Islam, khilafah, itu karena mereka tidak paham. Ya, itu masih kategori fasik, kategori zalim. Kena apa Mas? Sampai gimana kalau Indonesia menggunakan Al-Qur'an gimana? Yo bagus sekali. Cuma gimana ya, Indonesia itu masih masih macam-macam ini loh. Kan di Indonesia banyak sukunya, banyak agamanya. Loh, dikira Rasulullah di Madinah itu cuma Rasulullah saja. Ada Yahudi, ada yang lain. Ya, ada suku-suku yang ternyata bisa. Ya. Kalau permasalahannya seperti itu, maka ini namanya masih kategori fasik, zalim. Akan tetapi kalau dia itu sampai mengatakan bahwa Al-Quran tidak cocok untuk negeri kita, tidak sesuai dengan negeri kita, Masya Allah, itu sudah mengarah kepada kekufuran. Kekufuran. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita mendengarkan pemaparan sejarah tadi, Masya Allah, Islam menguasai dunia, hampir 3/4 dunia, mulai zaman Nabi sampai kekhilafahan Turki Utsmani, 13 abad. Apakah itu tidak cukup? Padahal Amerika dan CS-nya itu dengan demokrasinya masih berapa ratus tahun. Jadi maka alasan bahwa Islam itu, Al-Quran itu bisa diterapkan adalah sangat masuk akal sekali. Dan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah rahimakumullah, para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita adalah untuk senantiasa berjuang, usahakan di garda depan, ya, karena ini amal jariah yang sangat-sangat panjang. Yang sangat-sangat panjang. Artinya apa? Kita, ya, tadi Ustadz Muda tadi mengatakan, memang berjuang itu tidak seperti makan cabai. Artinya apa? Sekarang berjuang, sekarang berhasil. Tidak. Akan tetapi butuh. Bahkan para sahabat pun menghadapi perjuangan gitu, sekelas sahabat itu masih tanya sama Nabi. Apalagi kita-kita. Mata nasrullah. Wahai Nabi, kapan ini pertolongan Allah datang, Nabi? Kapan? Tapi jawabannya Nabi sebagai motivasi, ala, ya, nasrullahi qarib. Ingat pertolongan Allah itu adalah dekat. Pada waktu kita sudah berjuang saja itu suatu kemenangan. Kemenangan apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita jauh dari godaan setan sehingga kita tidak sampai jadi di Al-Quran. Itu saja sudah kemenangan, sudah minal aidin wal faizin, termasuk kemenangan. Jadi jangan dibayangkan sahabat bahwa kita berjuang itu sesuai dengan tadi harus tahu hasilnya, tidak selalu. Kan coba ya, antara bisa Rasulullah dengan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu berapa tahun jamaah? 850 tahun. Lah kok awake dhewe lah ndalak kepingin ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk rek? Apa? Tiba-tiba mimpi apa kita itu? Kita itu siapa? Tetap makanya
Ya, tapi kita juga yakin ya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dan tanda-tanda cahaya kemenangan Islam, kebangkitan Islam, ya kebangkitan Al-Quran, terrealisasinya hukum-hukum Al-Quran itu sudah lumayan ada, walaupun orang mengatakan maaf zaman sekarang itu zaman akhir. Oke lah, kita tetap itu zaman akhir, tetapi kita optimis jamaah adik-adik ya, karena umur saya sudah 57, termasuk ini masuk S1 apa S2, S3 nih, termasuk sampun sepuh sangat. Saya bisa membayangkan ya, dulu saya sekolah di Aliyah Malang 1 di Malang itu. Zaman saya kurang lebih tahun 83, 82. Itu namanya Aliyah Negeri. Coba bayangkan apa yang terjadi. Yang pakai jilbab satu kelas itu cuma 2. Coba bayangkan ya. Cuma 2-3 orang. Itu saja nun sewu pakai jilbab, tetapi yang dibawa itu masih kategori masuk kawasan ISIS. Apa ISIS itu? Bukan yang di sana itu ya. Yang Al-Baghdadi itu bukan. Jadi ISIS itu yaitu tadi roknya pendek di atas lutut. Coba kalau nggak percaya, Mbak, kalau seperti ini sampean pakai seperti ini panas apa ISIS, Mbak? Oh ya ISIS. Gitu ya. Itu bisa terbayangkan, tapi lama-lama kemudian jilbab itu seakan-akan diwajibkan. Dulu saya pada waktu kuliah, itu yang jilbaban itu terbaca, bahkan nun sewu dekan kita pada tahun 86. Itu masih belum pakai jilbab, nun sewu pakai jarit, pakai baju brokat. Ya, yang masih rodok, maaf ya, dadanya kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Jilbab terus. Apa artinya? Dakwah itu memang perlu proses. Makanya isbiru wasobiru warobitu. Sabar dan bersabarlah dan perkuat kesabaranmu. Saya kira itu. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة